Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang indeks harga saham dan aksi korporasi. Kelompok 13 sendiri yaitu terdiri dari Jessica Florentina Depa dengan NIM 2020-12057 dan saya sendiri Wardatul Asfia dengan NIM 2022-12066. Yang pertama yaitu indeks harga saham. Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham pada waktu tertentu. Biasanya, indeks harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit sehingga menyebabkan indeks harga saham fluktuatif dalam waktu yang cepat. Fungsi indeks harga saham yang pertama yaitu indikator tren saham. Tren pasar. Tren pasar digunakan investor sebagai pedoman untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang kedua yaitu indikator tingkat keuntungan. Tren harga saham membantu investor atau manajer keuangan melihat seberapa besar keuntungan yang mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu tolak ukur kinerja suatu portofolio. Investor dan manajer keuangan juga dapat menggunakan indeks harga saham sebagai alat untuk mengukur kinerja dari suatu portofolio. Yang terakhir yaitu landasan perusahaan yang ingin menjual perdana saham ke pasar modal. Yang selanjutnya itu jenis indeks harga saham. Yang pertama, indeks harga saham gabungan, angka rata-rata yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua yaitu indeks sektoral, menggunakan semua perusahaan tercatat dalam masing-masing sektor. Yang ketiga yaitu indeks LQ45, yaitu indeks yang terdiri dari 45 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalitas pasar dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Yang keempat ada Jakarta Islamic Index. Indeks yang menggunakan 30 saham perusahaan yang dipilih berdasarkan kriteria syariah Islam. Yang kelima yaitu ada indeks Kompas 100, terdiri dari 100 saham perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan likuiditas perusahaan dan kinerja pasar dan kriteria yang sudah ditentukan. Yang keenam yaitu indeks bisnis 27, indeks yang menggunakan 27 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara PT Bursa Efek Indonesia dengan Harian Bisnis Indonesia. Selanjutnya, nomor 7 yaitu indeks Pevindo 25. Kerjasama antara BEI dengan lembaga rating Pevindo meluncurkan indeks harga saham yang diberi nama Pevindo 25. Terdiri dari 25 saham terpilih dengan mempertimbangkan kriteria tertentu. Yang kedelapan yaitu indeks papan utama, menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan. Yang kesembilan yaitu indeks Sri Kehati, menggunakan 25 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan merupakan kerjasama antara BI dengan Yayasan Kehati. Yang terakhir yaitu indeks papan pengembangan, menggunakan emiten yang masuk dalam kriteria papan pengembangan. Perhitungan indeks harga saham. Metode perhitungan indeks harga saham sendiri yaitu indeks harga saham sama dengan harga pada waktu berlaku dibagi dengan harga pada waktu dasar dikali 100%. Yang untuk selanjutnya yaitu metode perhitungan indeks saham gabungan. Ada dua metode yaitu metode PASE dan metode Last Pay Rest. Untuk metode PASE sendiri yaitu adalah indeks harga PASE sama dengan jumlah harga pada tahun berjalan dikalikan kuantitas tahun pada tahun berjalan dibagi dengan harga pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas pada tahun berjalan dikali 100%. Untuk metode Last Pay Rest sendiri yaitu indeks harga untuk indeks harga lay pares yaitu indeks harga lay pares sama dengan harga pada tahun berjalan dikalikan kuantitas pada tahun dasar dibagi dengan harga pada tahun dasar dikalikan kuantitas pada tahun dasar dikalikan 100. Lalu untuk selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis corporate action. Nah, jenis-jenis corporate action itu dibagi menjadi 8. Yang pertama ada pembayaran kupon obligasi, yang kedua pembayaran dividen, lalu yang ketiga ada distribusi cadangan modal, yang keempat ada restrukturisasi ekuitas, lalu yang kelima ada restrukturisasi hutang ekuitas,
Yang keenam ada pelunasan obligasi, yang ketujuh penambahan modal, dan yang terakhir reorganisasi struktur perusahaan pemberitahuan oleh emiten. Lalu dampak corporate action bagi pemegang saham. Nah, umumnya corporate action memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan pemegang saham. Karena corporate action yang dilakukan emiten akan berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, jumlah saham yang akan dipegang pemegang saham, serta pengaruhnya terhadap pergerakan harga saham. Dengan demikian, maka pemegang saham harus mencermati dampak atau akibat corporate action tersebut sehingga pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dengan melakukan keputusan atau antisipasi yang tepat. Untuk selanjutnya ada saham bonus. Saham bonus ini merupakan saham-saham baru yang dikeluarkan untuk para pemegang saham lama. Saham bonus merupakan distribusi saham baru untuk pemegang saham sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan perusahaan. Nah, saham yang diberikan ini itu secara cuma-cuma oleh emiten kepada pemegang saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham atau cadangan modal lainnya. Untuk syarat pemberian saham bonus sendiri ini masih secukupnya jumlah modal dasar dan jumlah saham dalam potensi untuk meningkatkan saham dari saham bonus. Jika tidak mencukupi, maka emiten harus menaikkan terlebih dahulu modal dasar dan jumlah saham yang memiliki saldo agio yang cukup untuk dibagikan dalam bentuk saham bonus dan disetujui oleh RUPS. Untuk pemecahan saham sendiri itu merupakan pemecahan jumlah lembar saham menjadi jumlah lembar yang lebih banyak dengan menggunakan nilai nominal yang lebih rendah per lembar sahamnya secara proporsional. Misalnya, perusahaan Abadi melakukan stock split 1:5. Nah, aksi stock split tersebut mengakibatkan jumlah saham beredar meningkat 5 kali lipat harga saham dan nilai nominal menciut. Lalu 5 kali total nilai saham dan nilai nominal adalah tetap. Tujuan pemecahan saham. Pada umumnya, perusahaan melakukan stock split untuk menambah jumlah saham yang beredar dengan menjadikan harga saham lebih murah sehingga dapat menarik minat investor dan saham perusahaan menjadi lebih liquid diperdagangkan di bursa saham. Tujuan umumnya yang diperoleh dari stock split adalah penurunan harga saham yang selanjutnya menambah daya tarik untuk memiliki saham tersebut sehingga membuat saham lebih liquid diperdagangkan dan mengubah investor at lot menjadi round lot. And at lot adalah kondisi di mana investor membeli saham di bawah 500 lembar. Sedangkan round lot adalah investor yang membeli saham minimal 500 lembar atau 1 lot. Untuk selanjutnya ada right issue. Right issue merupakan aksi korporasi yang dalam bahasa Indonesia disebut hak memesan efek terlebih dahulu. Karena emiten mengeluarkan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini. Dengan demikian, pemegang saham memiliki preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru tersebut. Dan untuk yang terakhir ada dampak right issue terhadap perubahan nilai saham. Nah, right issue ini tuh tidak selalu menurunkan indeks harga saham tersebut. Kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung pada reaksi pasar apakah bersifat positif atau negatif. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih.